kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bu. Saya konfirmasi dulu ya Pak. Hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching, betul kan Pak? Ya betul Bu. Hari ini saya mau mempraktikkan coaching bersama Pak Depa dengan percakapan alur tirta, di mana saya berperan sebagai coach dan Pak Depa sebagai coaching saya. Baik Pak, di sini saya berperan sebagai observer, di mana saya akan mengamati kegiatan percakapan coaching yang Bapak lakukan. Kegiatan ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pra-observasi, sesi coaching, dan pasca observer. Dalam praktik coaching yang Bapak lakukan, pengamatan seperti apa yang ingin Bapak harapkan dari saya? Terima kasih Bu ya. Harapan saya dalam melakukan praktik coaching ini, saya ingin mendapatkan umpan balik dari Ibu sebagai observer terkait coaching yang akan saya lakukan hari ini. Terus percakapan yang saya lakukan itu sudah melalui alur tirta atau belumnya gitu. Baik Pak, saya akan melakukan pengamatan terkait alur tirta, di mana alur tirta tersebut dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari sesi coaching yang dilakukan, apakah ada hal yang ingin Bapak tingkatkan? Ya Bu, tentu saya ingin meningkatkan kemampuan kompetensi coaching pribadi saya, terus melatih kemampuan komunikasi juga untuk tentunya membuat pertanyaan berbobot serta melatih percakapan penuh perhatian terhadap coaching. Ya baik Pak, hal tersebut yang akan kita diskusikan dan evaluasi bersama di pasca observasi nanti ya Pak. Untuk selanjutnya silakan Bapak beserta Pak Depa melaksanakan coaching. Siap Bu. Selamat siang Pak Depa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Baik ya. Ini ngajak-ngajak saya ke sini nih, gimana nih? Ada yang mau disampaikan? Iyalah, tentunya kalau saya mengajak mah ada yang mau disampaikan nih bro. Tentang kan udah Ya, disiapin. siap. Makasih. Ya. Ini bro nih, saya ada masalah nih. Ada apa di nih? Sekolah nih. Saya ini menghadapi satu orang anak. Si anak tersebut tuh saya lihat itu sangat pasif nih bro, diam aja gitu. Perasaan Pak Depa nih saat melihat murid-murid pasif di kelas itu kayak gimana gitu? Ya tentunya sih perasaan saya itu sedih lah, khawatir loh. Jadi khawatir pelajarannya ketinggalan, terus khawatir psikologinya itu kemana arah. Ya. Takutnya gini bro, jadi anak tersebut ketika saya tanya dia jawab, ketika saya diam dia lebih diam. Yang takutnya itu dia lagi diem ngamun gitu, ada lalat lewat dia makan gitu. Itu bahaya sekali itu Sangat Pak. bahaya. Ya. Makanya itu saya sangat khawatir bro gitu. Oke. Nah, apa saja mungkin yang Pak Depa ketahui nih faktor-faktor penyebab murid bisa pasif seperti itu apa saja nih? Ya mungkin banyak faktornya itu, terutama dari faktor keluarga gitu. Karena saya sudah konfirmasi ke orang tuanya, dan orang tuanya itu menjelaskan kepada saya tuh dia itu lebih banyak bermain daripada belajar gitu loh bro. Gitu ya. Bagaimana kondisi belajar murid waktu di kelas gitu? Ya, Pak udah tahu nih gimana murid di itu. kelas juga dia tuh sangat pasif juga sih, ketika orang lain ya beramai-ramai mengerjakan tugas atau bagaimana dia hanya diam gitu. Jadi mungkinkah dia tidak tertarik dengan pelajaran saya gitu. Bisa jadi juga seperti itu enggak? Mungkin saja ya seperti itu. Saja ya. Atau mungkin ada faktor lain mungkin Pak Depa seperti di rumah mungkin orang tua atau gimana? Pak Depa udah ada interaksi dengan orang tua? Saya ada komunikasi dengan orang tuanya. Jadi tetap aja orang tuanya itu menjelaskan dia itu lebih suka bermain daripada belajar. Jadi di rumahnya itu keseharian, tapi bermainnya itu tidak bersama teman-temannya juga. Kan kalau lihat anak-anak seusia dia tuh bermain di luar main bola, main layangan seperti itu. Dia mah hanya diam aja di rumah, mainnya itu main game seperti itu. Ya. Jadi lebih banyak bermain ketimbang belajar Ya, ya seperti itu. Nah, rencananya nih
Pak Depa, yang mau dilakukan Bro Depa ini apa tuh terhadap murid tersebut gitu? Ya mungkin saya akan melakukan ini, kita kan sebagai guru penggerak Iya. harus mengaplikasikannya nih kepada anak itu segitiga restitusi itu. Iya. Jadi pertama saya akan mensegitiga restitusi dia itu kan supaya lebih ini loh gitu. Mudah-mudahan ada perubahan setelah itu. Bagus sekali nih Pak Depa ya. Cara Pak Depa nih untuk menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang Iya. pasif Gitu. ya, supaya ada perubahan dari dalam dirinya sendiri. Nah, seperti itu maksud Ya. saya. Nah, kira-kira nih koordinasi dengan orang tua mau kapan gitu dilakukan, kan harus ada ada koneksi antara Iya. kita guru dengan orang tua gitu, Nah, jadi bahwa anak ini insya gitu. Allah lah saya akan menjadwalkan pertemuan dengan dengan orang tuanya itu setiap hari Senin lah kayaknya tuh. Saya akan panggil orang tuanya ke sekolah, ya kita berkomunikasi aja lah bagaimana baiknya gitu kan. Rencana ke depan mungkin untuk membantu murid lain mungkin, atau murid itu kan misalkan udah bisa direstitusi atau murid lain mau dikembangkannya seperti apa? Iyalah, kalau murid yang lainnya kalau memang perkembangannya bagus ya tidak perlu Restitusi ya. direstitusi ya kan. Tapi khusus Untuk dia, yang nah, dan dia pun juga saya segitiga restitusi tidak akan di depan anak-anak Iya. yang lain, kan malu juga dia. pribadi ya, secara pribadi. Secara pribadi empat mata lah di Iya. kantor gitu kan. Setelahnya saya mungkin akan melakukan komunikasi dengan orang tuanya bagaimana perkembangan di rumahnya. Rencana memulai restitusi ini kapan nih? Ya rencananya secepatnya juga sih. Nah, besok kan bisa. Besok kan mau hari pertama masuk sekolah pasca gempa gitu kan. Bisa lah besok. Ya, mantap sekali Pak Depa. Rencananya ya udah tersusun, terjadwal juga, udah bagus. Mudah-mudahan. Tinggal mengaplikasikan. Ah. Nah, itu maksudnya mungkin ya yang mau disampaikan dengan saya hari ini. Mungkin itu aja bro. Makasih ya. Oke, Makasih siap, banyak. siap. Sehat-sehat selalu ya. Ya, siap. Makasih ya. Terima kasih ya. Makasih. Baik Bapak, bagaimana perasaannya setelah melakukan praktik coaching tadi? Alhamdulillah Bu ya, saya senang karena tadi menurut saya tujuan yang ingin dicapai oleh coaching itu sudah tercapai. Alhamdulillah ya Pak, sudah melakukan praktik coaching yang melebihi dari standar yang kita rujuk. Apakah Bapak merasa percakapan sudah sesuai dengan alur tirta? Saya merasa tadi sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta. Ya, baik Pak, izin saya sampaikan beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan. Misalnya pertanyaan pemati disesuaikan dengan kondisi dan jawaban dari coaching. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya Bu, memang hal tersebut ya perlu ditingkatkan lagi. Terus percakapan penuh perhatian juga, perlu lebih latihan lagi lah gitu secara mendalam. Apa yang bisa Bapak lakukan demi meningkatkan hal tersebut? Mungkin saya akan terus berlatih untuk praktik coaching dan berlatih mindfulness lah gitu ya. Oh iya Pak, baik, bagus sekali. Kira-kira ada yang Bapak ingin disampaikan lagi? Ya mungkin kedepannya saya akan terus berlatih untuk lebih paham gitu melalui alur tirta dan juga sebagai coaching gitu untuk teman sejawat. Mungkin cukup ya Pak, atas umpan baliknya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Bagaimana nih Bu Isni kabarnya nih? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah ya. Baik Bu Isni, di sini saya berperan sebagai observer di mana saya akan mengamati kegiatan percakapan kucing yang akan Bu Isni lakukan. Kegiatan ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pra observer, sesi kucing, dan pasca observer. Dalam praktek kucing yang Bu Isni lakukan, pengamatan seperti apa yang ingin Bu Isni harapkan nih dari saya?
Ya, terima kasih Pak. Harapan saya dalam melakukan praktik coaching ini, saya mendapatkan umpan balik dari Bapak terkait coaching yang saya lakukan dengan Bapak, dengan Pak Diki. Apakah percakapan yang saya lakukan sudah melakukan alur tirta atau belum? Seperti itu ya. Jadi baik Bu Isni, saya akan melakukan pengamatan terkait alur tirta ya, di mana alur tirta tersebut dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dari sesi coaching yang dilakukan, apakah ada hal yang ingin Bu Isni tingkatkan? Iya Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan kompetensi inti coaching, melatih kemampuan komunikasi untuk membuat pertanyaan yang berbobot, serta melatih percakapan penuh dengan perhatian. Oke, sangat bagus ya Bu Isni ya. Baik Bu Isni, hal tersebut yang akan kita diskusikan dan evaluasi bersama ya di pasca observasi nanti ya. Iya. Baiklah, silakan untuk melakukan percakapan coaching atau berlatih sama rekan siapa tadi rekannya? Pak Diki. Oh, Pak Diki. Udah, silakan ya. Makasih ya. Iya. Selamat. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya Pak Diki? Alhamdulillah Bu, baik. Pada siang kali ini kita langsung aja ya ke sesi tanya jawab. Apa yang saya bisa dibantu? Ini Bu, saya mau curhat gitu ya, ingin masukan lah dari Ibu ya, masukan dari Ibu. Nah, jujurnya saya sedikit merasa tegang gitu Bu ya, Iya. beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya dan kurang untuk mencari solusi gitu, solusi yang tepat gimana, seperti itu Bu. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari masalah tersebut? Uh, saya ingin kemampuan saya nih dalam presentasi gitu ya. Iya. Ya, ini agak malu-malu gitu di depan umum gimana gitu ya. Iya. Itulah intinya. Jadi pas presentasi itu mungkin karena banyak pekerjaan juga yang di bidang itu harus presentasi di depan umum, merasa malu gitu. Baik Bapak, apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Nah, saya ingin presentasi saya gitu. Tentunya pengen bagus Bu ya, Iya. pengen bagus, pengen tampil percaya diri, terus audiens juga jadi terkesan seperti itu. Iya, bagus Bapak. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari presentasi itu? Gitu? Saya ingin presentasi saya lancar ya, intinya lancar lah gitu, tanpa ada rasa gugup, ada rasa malu, terus mendapatkan feedback positif dari audiens gitu ya nantinya. Oh iya, oke. Sekarang mari kita ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi itu? Yang saya rasakan itu Bu, jadi merasa gugup gitu, terus susah berkata-kata, terbata-bata lah kalau di depan banyak orang itu gitu. Iya, jadi intinya kurang percaya diri Iya, gitu. seperti itu Bu. Iya, kalau bisa nih, Bapak bisa nggak ceritakan lagi lebih lanjutnya, bagaimana perasaan itu bisa muncul? Yang saya rasakan sih jadi terkesannya itu takut gitu, takut feedback dari audiens itu kurang positif gitu, jadi saya merasanya agak ketakutan di situ gitu. Jadi karena presentasi saya jelek misalkan, jadi feedbacknya jadi buruk ke saya. Oh iya, baik. Bagaimana Bapak menghadapi kalau situasi tersebut terjadi gitu Pak? Nah, untuk itu sih saya intinya perlu pertanyaan-pertanyaannya yang membuat merenung gitu. Nah, mungkin Ibu dapat membantu saya gitu ya, terus membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman gitu, harus seperti apa, seperti itu. Iya, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Ya. Apakah ada hal yang lain yang ingin Bapak tambahkan?
intinya saya hanya ingin lebih percaya diri lah Bu untuk menghadapi presentasi besok gitu. Iya baik. Sekarang mari kita merencanakan rencana aksi kita, apa rencana dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan. Seperti apa? Mungkin saya akan merencanakan dulu materinya ya Bu, yang mungkin yang bisa membuat audiens terkesan gitu seperti itu. Terus juga saya mungkin belajar di depan kaca dulu lah gitu ya sebelum tampil gitu biar percaya diri seperti itu. Iya bagus Bapak ya. Ada prioritas yang Bapak inginkan atau yang Bapak miliki dalam rencana aksi itu? Prioritasnya sih membangun fondasi yang kuat ya, mulai dari materi, merencanakan materi yang akan dibawakan, terus latihan di depan cermin mungkin agar tidak merasa gugup lagi seperti itu. Bagus Bapak ya. Apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi itu? Nah, saya mencari mungkin akan mencari dulu referensi itu ya buat materinya gitu, dikaitkan dengan acara yang besok akan dilaksanakan. Terus juga berlatih fokus gitu terhadap materi yang akan disampaikan, terus juga intonasi bicara mungkin dilatih lagi seperti itu. Iya, bagus Bapak, sangat baik ya. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Nah, untuk tindak lanjutnya mungkin harus ada komitmen Bu ya dari saya sendiri kayaknya, untuk materi dan sebagainya itu harus tersusun rapi, terus juga harus banyak berlatih agar nggak gugup gitu. Terus jangan terlalu memikirkan feedback, mungkin feedback buruk dari rekan atau dari audiens gitu. Iya, Bapak bagus sekali ya. Sekarang kita ke tahap tanggung jawab gitu ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Komitmen saya sih yang tadi Bu ya, yang tadi mungkin lebih ke mempersiapkan dulu materinya, terus juga tidak terlalu memikirkan eh, feedback yang didapat nanti dari audiens. Yang penting kita totalitas dalam presentasi. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu? Mungkin yang pertama pasti diri sendiri, terus yang kedua mungkin dari teman sejawat, termasuk mungkin dari ibu juga sebagai coach saya, untuk yang bisa membantu saya lah berkomitmennya untuk lebih baik gitu. Iya, bagus sekali Bapak. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak? Nah, saya akan terus berlatih Bu. Dari hasil coaching ini, alhamdulillah ya tadi udah ketemu lah beberapa gambaran Bu ya, alhamdulillah. Iya. Mulai dari sering berlatih, terus materi yang disiapkan harus lebih baik, terus juga jangan terlalu memikirkan feedback gitu ya dari audiens dan sebagainya. Iya, Bapak bagus sekali ya. Jadi solusi untuk Bapak bisa lancar untuk presentasi, supaya Bapak bisa percaya diri, jangan terlalu memikirkan hal yang lain lagi. Jadi Bapak harus mempersiapkan lagi materinya. Seperti itu ya Bapak. Cukup sekian ya Pak coaching hari ini. Oh, satu lagi. Bagaimana perasaan Bapak setelah saya coaching? Lebih baik Bu, lebih baik, dan tentunya ada solusi lah buat besok saya presentasi. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bapak. Oke, baik Bu Isni. Bagaimana nih perasaannya sekarang setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Pak, saya senang karena tadi menurut saya tujuan yang ingin dicapai oleh Koci sudah tercapai. Alhamdulillah ya Bu Isni ya. Baik, setelah Bu Isni melakukan praktek coaching yang melebihi dari standar yang kita rujuk, apakah Bu Isni merasa tadi percakapan sudah sesuai dengan alur tirta belum? Saya merasa tadi sudah melakukan percakapan alur tirta Pak. Bagus ya, mantap ya. Baik Bu Isni, saya minta izin saya sampaikan beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan ya. Misalnya pertanyaan tematik disesuaikan dengan kondisi dan jawaban dari coaching. Nah, bagaimana menurut pendapat Bu Isni?
Iya Pak, memang hal tersebut perlu di peningkatan. Percakapan penuh perhatian, perlu latihan yang lebih dalam lagi. Baik ya, apa ya yang bisa Ibu lakukan demi meningkatkan hal tersebut? Mungkin saya akan berlatih lebih banyak lagi Pak dengan praktik coaching dan berlatih mindfulness. Baik. Terima kasih ya Wisdi ya. Ya, Sangat sama-sama. mantap sekali. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lancar dan berkah semuanya ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat-sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar balik nih? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya. Ya, hari ini saya konfirmasi dulu nih Bro Depa nih. Katanya mau ngadain kegiatan coaching. Oh ya, benar sekali bro. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching bersama Bu Isni, di mana saya akan menggunakan percakapan alur Tirta dan saya berperan sebagai coach dan Bu Isni berperan sebagai coaching. Oke, baik bro. Di sini saya berperan sebagai observer berarti ya. Oke, Di siap, mana siap. saya akan mengamati kegiatan percakapan Bro Depa dan Bu Isni. Nanti Siap. kegiatan ini akan dibagi menjadi 3 tahapan ya. Yang pertama praobservasi, yang kedua sesi coachingnya sendiri, terus ada pasca observasi. Nah, dalam praktik coaching Bro Depa nanti yang Bro Depa lakukan pengamatan seperti apa nih yang diharapkan? Oke, nuhun ya bro ya. Harapan Ya. saya dalam melakukan praktek coaching ini, jadi saya mendapatkan umpan balik dari bro nih sebagai observer terkait Siap. coaching yang saya lakukan dengan Bu Isni tadi. Apakah percakapan yang saya lakukan sudah melakukan alur Tirta apa belum nih bro? Seperti itu. Baik, baik bro. Ya, saya akan melakukan pengamatan berarti ya di sini bagaimana Bro Depa nanti mengcoaching sudah memenuhi alur tirta atau belum. Nah, dimana alur tirta tersebut dimulai dengan tujuan, nanti ada identifikasi juga, ada rencana aksi, dan terakhir ditutup dengan tanggung jawab dari si coachingnya sendiri. Nanti ya, dari sesi coaching yang dilakukan nanti, nah apa nih yang mau ditingkatkan gitu kira-kira? Oke nih bro, di sini mungkin saya ingin meningkatkan kemampuan inti coaching saya nih bro ya. Ya, Ya, melatih kemampuan berbicara, berkomunikasi dengan baik, memberikan pertanyaan bobot, serta melatih percakapan yang penuh dengan perhatian seperti itu mungkin bro. baik bro ya. Jadi hal tersebut yang akan didiskusikan nanti ya setelah melakukan Bro Depa nanti setelah melakukan coaching dengan Bu Isni. Nah mungkin saya akan masih masukan gitu timbal balik ya, umpan balik dan evaluasi bersama nanti pasca observasi nanti ya. Oke, nuhun ya bro ya. Oke siap, sama-sama. Assalamualaikum Bu Isni, gimana sehat? Waalaikumsalam Pak Depa, alhamdulillah kabarnya sehat. Ada apa nih? Tumben-tumbennya nih bukan saya ke sini. Ya begini Pak Depa, jika Pak Depa ada waktu saya ingin curhat-curhat gitu, ingin ngobrol sedikit kepada Pak Depa. Kebetulan saya lagi santai, gak ada acara lain. Ada apa nih Bu Isni? Ada apa nih? Jadi begini ya Pak, saya punya problem gitu ya, problem masalah di sekolah saya, terutama sekolah di kelas saya gitu ya, Iya. ada sedikit masalah gitu Pak. Itu apakah Ibu sudah menelusuri tuh permasalahan ini tuh apa nih penyebabnya? Sudah Pak, saya sudah menelusuri gitu ya permasalahan saya. Jadi begini Pak, singkat cerita gitu ya Pak. Iya, iya, iya. Jadi siswa saya di sekolah itu motivasi untuk belajar itu sangat kurang. Oh, jadi malas ya Bu Isni Iya, ya? jadi males gitu Pak, males untuk belajar. Jadi dari pengamatan Bu Isni nih, kenapa anak tersebut tidak ada motivasi untuk belajar nih? Kenapa? Jadi setelah saya amati gitu ya Pak, anak tersebut
kurang untuk belajar itu karena dari segi lingkungannya. Oh gitu ya. Jadi yang pertama itu dari segi lingkungannya anak tersebut kurang support dari orang tuanya gitu. Seperti itu Jadi ya. lingkungannya juga masih kurang gitu Pak ya. Jadi tidak ada untuk motivasi untuk belajar Oh gitu, gitu ya. seperti itu. Jadi kira-kira posisi ideal yang Ibu Isni harapkan seperti apa? Posisi ideal yang saya harapkan anak tersebut bisa semangat belajar Pak, bisa mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Oh gitu ya. Kalau Iya. begitu ada yang bisa dilakukan nggak untuk meningkatkan motivasi untuk semangat belajarnya itu? Iya, ada Pak. Setelah saya Oh. mengamati dan saya menyadari gitu ya, bahwa anak tersebut mohon maaf gitu ya Pak, jadi beda dari yang lain anak tersebut gitu. Jadi saya mencoba memberikan materi atau saya ajak belajar, anak tersebut itu suka males gitu Pak, gak mau gitu. Jadi banyak alasan lah, jadi kadang pingin pulang juga kalau sama saya dikasih materi teh. Oh seperti Jadi itu. anak tersebut itu jadi gimana ya, belajarnya itu semaunya dia sendiri gitu. Jadi Senai dewe ya. iya, senai dewe gitu. Jadi gak mau kalau sama saya diarahkan coba ini belajar ini, dia gak mau. Tapi kalau sok weh kumaha dirimu, Nah, baru ya. baru dia mau nulis Nah. meskipun kepada karep juga gitu ya Pak. Kalau begitu Bu Isni ya, ada nggak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi untuk semangat belajarnya itu? Ada nggak? Ada gitu Pak ya. Saya mencoba melakukan dari yang awalnya itu kurang ice breaking. Nah, saya sekarang meningkat lagi Pak ke ice breaking gitu. Supaya anak itu tidak tegang bertemu dengan saya seperti itu. Jadi saya melakukan ice breaking terlebih dahulu, terus setelah pembelajaran saya menggunakan teknik stop Pak. Oh Iya, bagus, saya bagus, menggunakan teknik stop supaya anak tersebut bisa meningkat terus gitu motivasi belajarnya. ya. Seperti itu. Apakah metode itu pernah berhasil nggak sebelumnya itu yang dilakukan sama Bu Isni? Berhasil Pak, alhamdulillah berhasil, gitu. ya Setelah bagus, saya melakukan ice breaking gitu ya Pak, sampai teknik stop itu alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah, ya. Ada perkembangan. Perkembangan. Iya, Seperti seperti itu. itu. Bagus ya Bu Isni ya. Iya. Kalau dikasih rating nih 1 sampai 10 nih Bu Isni ya, berapa hasil berapa nilai dari keberhasilan metode tersebut gitu? Kalau saya kasih nilai itu Pak antara 7 ke 8 gitu Pak. Oh berarti luar biasa tuh Iya. keberhasilannya ya. Ya. Iya. Jadi selanjutnya Bu Isni, apa saja rencana yang akan Bu Isni lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Gitu. Yang akan saya lakukan itu saya segera melakukan metode pembelajaran yang bervariasi Pak. Oh, iya, Dan bagus. juga diselangi dengan ice breaking, teknik stop, serta saya akan selalu update informasi tentang pembelajaran Oh, yang mantap. berpihak kepada murid agar tercapainya tujuan pembelajaran baik dari murid, dari segi murid termasuk juga dari saya sendiri sebagai pendidik. Mantap sekali Bu Isni. Nah, kira-kira siapa nih yang akan membantu Bu Isni dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang akan membantu saya yang pertama gitu dari pihak sekolah, terutama ibu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua juga gitu Pak. Karena hal ini harus dikonsultasikan lagi dengan orang tua murid gitu. Jadi Pastinya, ya. supaya anak tersebut ada support dari orang tuanya. Pasti, Seperti ya. itu Pak. Jadi, kapan nih mulai dilaksanakannya metode ini nih? Secepatnya Pak, Secepatnya. secepatnya saya akan melakukan metode tersebut gitu. Baik. Kemudian Bu Isni, komitmen seperti apa yang akan Bu Isni lakukan agar rencana ini berhasil? Saya akan lebih konsisten Pak. Saya akan lebih konsisten secara terus-menerus belajar gitu, menyadari diri saya pribadi gitu ya Pak, supaya saya bisa memberikan yang terbaik buat anak didik saya. Baik, Bu Isni, mantap sekali ini dari awal sampai akhir pertanyaan nih Pak Observer, ini sangat baik sekali gitu. Mudah-mudahan Bu Isni, apa yang Bu Isni rencanakan itu dapat berhasil lah. Iya Ya. Pak, amin. Dan jangan 7 sampai 8 itunya apa nilainya, kalau bisa tuh 10 langsung. Iya Kita Pak, siap. termasuk Bertahap Pak, bertahap, bertahap. ya. Iya, iya. Makasih Bu Isni ya, hatur nuhun. Iya, sama-sama Pak Depa, hatur nuhun. Oke Bro Depa, tadi ya udah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Isni. Iya. Dan perasaannya nih gimana nih setelah melakukan praktik coaching tadi? Alhamdulillah ya, setelah melakukan praktek coaching tadi, perasaan saya itu sangat luar biasa sekali. Jadi
saya merasa sangat senang karena tadi menurut saya tujuan yang ingin dicapai oleh Coach itu alhamdulillah sudah tercapai gitu. Alhamdulillah berarti ya berarti berhasil ya dalam coaching kita. Nah, alhamdulillah tadi udah disampaikan juga oleh Bro Depa. Nah, untuk melakukan praktek coaching yang melebihi standar ya udah dilakukan tadi. Alhamdulillah saya observasi ternyata Bro Depa udah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah ya, saya merasa tadi sudah melakukan alur Tirta gitu bro ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi ya menurut saya lah sudah alurnya tuh sudah sejalan lah mungkin seperti itu. Alhamdulillah ya, jadi Bro Depa udah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Nah, baik izin saya sampaikan beberapa hal yang mungkin masih bisa ditingkatkan ya, misalnya dari pertanyaan pemantik, terus juga mendengarkan kondisi jawaban dari coaching, terus juga bisa mungkin berupa pertanyaan yang lebih berbobot lah ya. Gitu. Baik nih bro, mungkin memang hal tersebut nih saya perlu tingkatkan lagi ya, percakapan dengan penuh perhatian dan perlu latihan lebih lagi lah agar ya lancar lah, supaya tidak ada apa tek-tek bengeknya lagi gitu loh, kita lebih lancar lagi lah seperti itu ya. Bagus ya. Nah, apa yang bisa Bro Depa nih demi lakukan nanti ya demi meningkatkan hal tersebut tadi yang masih bisa ditingkatkan? Ya, mungkin ini bro, saya akan lebih banyak lagi praktek coaching ya, itu bisa dilakukan dengan rekan-rekan sejawat yang lain. Dan apa selanjutnya saya akan lebih berlatih untuk mindfulness seperti itu loh bro. Siap, bagus sekali ya. Silakan Bro Depa ya. Ini pasca observasi ini mungkin bisa dibuat atau rujukan ya, buat rujukan untuk Bro Depa nanti kedepannya akan lebih bagus ya. Mungkin ini cukup sekian ya untuk evaluasi hari ini. Oke, gitu. terima kasih banyak. Atur Semoga nuhun ya ada bro ya. manfaatnya ya dari Siap. observasi. Siap. Atur nuhun bro ya. Ya, Mudah-mudahan kita semuanya berkah ya.